Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi di kelas menular rugi. Jadi pada video atau materi kali ini kita mau membahas masih seputar Advanced Smart Money Concept. Nah, kita akan masuk ke pembahasan kedua di dalam Advanced Smart Money Concept, yaitu internal struktur. Nah, apa itu internal struktur? Bagaimana cara identifikasinya dan juga bagaimana cara pakainya nanti di real market. Nah, sekedar pengingat untuk teman-teman semua yang sudah masuk dari awal atau yang baru masuk, sebelum teman-teman ingin memperdalam nantinya tentang internal struktur, teman-teman sudah lebih dulu harus paham tentang market struktur, ya. Karena ini pembahasan lanjutan dari market struktur. Jadi saya ulang, untuk teman-teman yang baru masuk atau yang sudah lama masuk dan masih banyak terkendala di market struktur, saya sarankan untuk perdalam dulu pemahamannya tentang market struktur. Kalaupun ada kendala-kendala yang perlu didiskusikan nanti, teman-teman bisa tanyakan di question atau bisa langsung ditanyakan ketika kita melakukan live diskusi mentorship. Seperti hari-hari biasa ketika weekdays. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Ya. Kita akan bahas tentang internal struktur. Sesuai dengan namanya, internal, ya. Berarti kan di dalam struktur, di dalam struktur. Jadi internal struktur itu merujuk pada struktur atau pergerakan harga yang terjadi di dalam real struktur. Internal struktur merujuk pada struktur pergerakan harga yang terjadi di dalam real struktur. Seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum teman-teman ingin memahami internal struktur, teman-teman harus lebih dulu paham tentang real struktur atau market struktur. Karena kalau nantinya teman-teman mengidentifikasi real strukturnya salah, seterusnya nanti akan salah juga. Jadi itu definisi tentang internal struktur. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis. Jadi jenis internal struktur ada beberapa, ya. Saya klasifikasikan ke dalam dua jenis mengenai internal struktur. Yang pertama itu berdasarkan awal terbentuknya. Kita bagi menjadi tiga. Jika berdasarkan awal terbentuknya. Yang pertama dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Terus yang kedua tidak dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Terus yang ketiga, real struktur LTF yang merupakan internal struktur HTF atau bias. Jadi ini 3 poin berdasarkan awal terbentuknya. Nah, di sini saya akan coba ilustrasikan pakai garis dulu sebelum kita ke real market. Jadi di sini ada mungkin contoh market mengalami penurunan atau bearish trend. Terdapat break of structure, entah nanti itu terjadi ada break of structure ataupun change of structure, yang intinya ada struktur realnya atau struktur validnya. Untuk poin pertama, internal struktur dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Untuk teman-teman yang sudah mempelajari tentang konfirmasi entry, nah untuk internal struktur ini nggak berbeda jauh, hampir-hampir mirip, ya. Dia dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Nah, seperti ini. Katakanlah di sini merupakan inducement atau valid pullback terdekatnya. Untuk membentuk market, ya, internal struktur yang dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat ini berarti market berhasil mengambil inducement dan market break
inducement atau valid pullback terdekat tersebut. Nah, seperti ini. Ketika mereka mengambil inducement ini ya dan dia break close candle body, ini kan salah satu penanda bahwa impulsive move itu sudah berakhir dan correction move akan dimulai. Ini juga masuk nanti adanya berdasarkan tren pergerakan ya. Kalau ini nanti sama-sama saja hampir kayak di sini, cuma nanti teman-teman bisa mengetahui jenisnya, apakah internal strukturnya ini pergerakannya sesuai dengan arah tren atau counter trend. Seperti yang saat ini saya contohkan, market mengambil inducement, berarti kan kita akan mengidentifikasi internal struktur. Jika berdasarkan tren atau pergerakannya, internal strukturnya ini nanti akan berjenis correction move karena dia berlawanan arah dengan trennya, dimana real trennya kan bearish ya. Kalau nanti internal trennya bearish, itu baru kita sebut sebagai impulsive move internal trend, yang artinya internal trennya sesuai dengan arah real trend. Kalau sekarang berlawanan berarti correction move dia. Nah, balik lagi ke awal tadi, kita akan contohkan berdasarkan awal terbentuknya. Di sini market sudah berhasil mengambil inducement ya, dan dia break close candle body, ingat dia break. Nah, ini salah satu penanda bahwa correction move sudah dimulai. Dan ini ketika inducementnya berhasil diambil, ini bisa menjadi minor change of character. Ya, minor change of character. 11-12 dengan teman-teman ketika menggunakan konfirmasi entry. Hanya saja ketika real struktur ini memang dia tidak di POI dan dia berbentuk di time frame bias ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan, katakanlah ini merupakan real struktur di time frame H1 lah, katakanlah ini H1. Nah, berarti pergerakan ini di bawah ini juga pergerakan di time frame H1. Ini yang dikatakan sebagai internal struktur yang dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat, di mana inducement di break dan bentuk minor change of character. Yang nantinya kalau teman-teman udah paham, ketika terjadi internal struktur bullish, tetap kita balik lagi ke SOP awal, harus menunggu atau terbentuk dulu inducement bullish, karena di sini kan internalnya jadi bullish nih. Internal jadi bullish. Jadi kita harus mencari bullish inducement. Dimulai nanti dari valid low di sini. Kan marketnya sudah ambil inducement, sudah take inducement. Ini valid high, ini valid low secara real strukturnya. Dan secara internal struktur ini menjadi minor change of character di inducement terdekat yang di break. Ini untuk inducement internal strukturnya. Inducement internal strukturnya seperti ini. Jadi ketika inducementnya sudah ada dan nanti ada POI-nya, ini yang dikatakan sebagai internal struktur yang dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Katakanlah nanti teman-teman menunggu di POI ini. Nah, market turun dan teman-teman mencari konfirmasi entry ataupun aggressive entry nanti di sini dengan target profit ideal bisa nanti di antara range internal ini ada liquidity terdekat, mungkin di sini nanti bisa ke situ, bisa pakai RR 1/3 minimal ketika menggunakan konfirmasi entry, atau bisa pakai next break of structure, next minor break of structure di sini. Jadi kita teman-teman enter di sini dan TP idealnya itu sampai minor break of structure. Bisa saja teman-teman sampai ke POI. Cuman potensi terkena break evennya itu akan sangat besar karena idealnya itu sampai next break minor break of structure di sini untuk target profit. Nah, jadi ini contoh internal struktur yang dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat.
Katakanlah di sini marketnya naik, ya, terus seperti ini, dan dia hit POI. Ini kan tadi dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat, dan dia berbentuk correction move, ya. Jika berdasarkan tren atau pergerakannya, ini correction move internal struktur. Nah, sedangkan untuk impulsive move berarti kan dia harus searah dengan trennya. Dan di sini ketika market hit area POI di time frame yang sama, karena ini kan tadi pakai biasa 1, ini hit POI, kita kan akan langsung mencari konfirmasi entry di sini ya. Entah nanti turun ke M5 di sini ya, untuk mencari scoop, konfirmasi M-CHOK atau bahkan flip, atau bahkan teman-teman nanti akan aggressive entry di sini ketika hit POI di time frame H1 ini. Katakanlah sudah dapat. Oke, nanti kan TP-nya langsung ke next boss di sini ke bawah. Ada juga kasus-kasus mungkin teman-teman miss entry, nggak kepantau POI ini. Apakah bisa untuk kita mengejar entry ketika mereka udah terlanjur turun? Juga sering banyak pertanyaan yang seperti ini. Ketika mereka udah hit POI tapi udah turun duluan, kita harus bagaimana? Nah, jadi ini teman-teman bisa pakai internal struktur di time frame yang sama ya di sini. Ini kan secara bias H1 ini ada valid pullback terdekat di pergerakan kenaikan ini. Ini kan pergerakan kenaikan. Oke. Nah, di sini ada valid pullback terdekat. Dan ketika valid pullback ini di break close candle body, ini juga bisa menjadi minor change of character. Minor change of character di sini ya. Dan ini ada inducement-nya. Tetap harus nunggu inducement kalau dia berbentuk M-CHOK. Nah, tapi nanti kalau dia berbentuk flip, ada POI di sini dan dia break impulsif, nah itu juga bisa tanpa inducement nggak apa-apa. Seperti ini. Nanti kalau ada POI-nya di sini, dari segi internal struktur teman-teman bisa re-entry nantinya. Kalau memang ketika hit POI teman-teman nggak dapat. Dengan take profit maksimal itu bisa sampai next break of structure real struktur di sini. Dan untuk struktur ini ya, struktur internal sebelumnya di sini kan ada bullish trend. Dan ini ada bearish trend internal struktur. Ketika mereka udah hit POI di sini berarti kan segala sesuatu yang bullishnya di sini, entah itu internal struktur atau bahkan real struktur LTF itu menjadi high grade setup dan lebih bagus untuk kita follow aja impulsive move di sini. Nah, ini salah satu contoh di mana market dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Internal bullish di sini menjadi correction move internal struktur, sedangkan pergerakan yang di sini menjadi impulsive move, impulsive move internal struktur di sini. Nah, dan seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu tidak dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Sama, ini masih time frame 1. Di sini break of structure. Seperti ini. Nah, teman-teman menjumpai bahwa inducementnya masih di atas atau POI-nya itu masih di atas. Trennya seperti ini. Secara premium diskon area sementara kan masih seperti ini jadinya. Dan teman-teman katakanlah ingin mengcounter tren ini, bearish trend ini. Nah, jadi teman-teman akan mencari correction move internal struktur. Dan di sini untuk tidak internal struktur yang tidak dimulai dari inducement atau valid pullback, dia berbentuk seperti ini. Jadi dari low ini dia ada pergerakan kenaikan, pullback. Nah, seperti ini. Dari titik terendah ini ya, titik terendah market di sini. Dia sempat koreksi naik,
membentuk valid pullback yang dari titik terendah ini ya. Titik terendah ini naik, bentuk valid pullback. Nah, ini teman-teman bisa asumsikan sebagai inducement. Tapi entry-nya jangan di sini nanti. Jangan di sini. Karena ini bukan internal struktur, ini masih internal POI. Ya. Kalau yang kita bahas sekarang kan internal struktur. Jadi seperti ini, kita belum bisa entry. Kalau tadi kan di sini sudah MCOK, sudah ada inducement, nyari POI di bawah, langsung bisa entry. Sedangkan untuk internal struktur yang tidak dimulai dari inducement, ya, kita harus menunggu dulu untuk minor break off structure terbentuk. Kalau tadi inducement kan dari MCOK atau dari minor swing factor, sedangkan yang tidak dimulai dari inducement dia memang langsung minor boss. Tidak ada MCOK-nya, langsung emboss. Jadi ada pergerakan yang mengambil pullback ini tadi turun, terus dia naik seperti ini. Nah, ini bisa kita tandai sebagai minor break off structure. Di sini menjadi minor break off structure. Jadi kalau untuk jenis yang kedua yang tidak dimulai dari inducement, ini memang dia langsung emboss. Nah, ketika sudah ada emboss ini baru kita bisa pakai. Nanti nunggu inducement di sini, terus nunggu POI-nya juga mungkin nanti ada di sini. Nanti baru enter nanti di sini. Sama seperti tadi untuk take profit-nya idealnya sampai next minor break off structure di sini. Begitu. Dan nanti dari POI-nya juga sama. Katakanlah di sana ada POI-nya, marketnya naik seperti ini. Nah, kayak gini. Dia tidak mengambil pullback terdekat karena pullbacknya katakanlah masih di bawah. Tapi ada pergerakan seolah mengambil pullback dari market yang hit POI ini. Terus dia langsung membentuk minor break off structure. Nanti tetap nunggu terbentuk inducement, nunggu ada POI, baru kita entry di sini. Nanti TP sampai next boss maksimal ketika follow trend. Nah, ini untuk internal struktur yang tidak dimulai dari inducement atau tidak dimulai dari valid pullback terdekat. Di sini saya contohkan untuk bentuknya dulu ya, belum ke penggunaannya. Nah, jadi ini dimulai dari inducement, ini tidak dimulai dari inducement atau valid pullback terdekat. Terus yang ketiga, itu real struktur LTF yang merupakan internal struktur HTF atau bias. Nah, jadi ketika nanti marketnya di sini, di bawah, contoh, bearish trend, seperti ini, ada pergerakan kenaikan di sini, ya, kenaikan ini. Dan ketika teman-teman turun time frame, ternyata di lower time frame-nya, katakanlah yang tadi H1 ya, H1. Nah, ketika teman-teman zoom atau turun time frame ke time frame M15 di area ini tuh, ada real struktur bullish di time frame M15-nya. Seperti ini, dia sudah ada real struktur bullish. Nah, ini yang dimaksud dengan real struktur LTF, ya, real struktur LTF yang merupakan internal struktur di HTF. Karena kalau kita melihat secara HTF atau secara bias, ini kan masih di bawah, masih di diskon, nggak ada pergerakan apa-apa. Tapi kalau kita turun time frame, ternyata M15-nya bullish di area diskon ini. Atau nanti ketika di premium, udah hit POI di sini. Marketnya hit POI di sini.
Ketika teman-teman turun time frame ke time frame bawahnya, oh udah ada valid bearish, valid real struktur bearish di time frame bawahnya. Nah, ini juga termasuk ke dalam internal struktur. Karena dia secara bias trend itu masih berada di dalam range struktur bias. Ya, seperti itu. Kalau ini saya kira teman-teman udah pada paham, udah nggak terlalu ribet-ribet lah, karena dia berbentuk real struktur di time frame bawahnya. Tapi kalau secara HTF dia memang masih belum ada apa-apa. Ini tadi jenis-jenis internal struktur berdasarkan awal terbentuknya dan juga berdasarkan tren atau pergerakannya. Ini tadi correction move, punya correction move itu berarti internal struktur, ya, internal correction move itu berarti internal struktur yang berlawanan arah dengan tren, real trend. Sedangkan impulsive move berarti kan internal struktur yang searah dengan real trend. Begitu. Nah, dan untuk langkah-langkah menggunakan internal struktur, tentu yang paling pertama, teman-teman harus bisa mengidentifikasi real trend bias time frame. Dan untuk bias time frame, saya sudah pernah jelaskan bahwa ada 3 bias yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan gaya trading. Daily untuk bias trend swing, H1 untuk bias trend day trading, M15 untuk bias trend scalping dengan time frame pasangannya. Daily pasangannya ke H1, ke H4, ke H1. H1 pasangannya ke M15, M15 di sini ke M5. M5 pasangannya M15 pasangannya ke M5 terus ke M3 atau M1. Ini time frame biasnya. Oke, balik lagi ke langkah-langkah menggunakan internal struktur, identifikasi real trend bias time frame. Terus yang kedua, ya, identifikasi inducement atau valid pullback terdekatnya. Jadi pasti kalau teman-teman sudah tahu trennya kemana, nanti pasti akan ada gambaran bahwa inducementnya di mana sih selanjutnya. Contoh kayak yang tadi di sini udah ada real trend bearish, udah nemu valid high, ya di sini ada valid high, terus marketnya ada inducement di sini, nah, pasti kan udah tahu lah inducement. Terus yang ketiga, identifikasi premium diskon areanya. Ketika belum dapat valid low, berarti kan premium diskon sementaranya dari valid high ke low sini. Oke. Di sini. Sehingga nantinya kalau marketnya membentuk internal struktur yang masih di area diskon, ini masih bisa untuk kita counter trennya seperti ini. Tapi bagaimana ketika marketnya sudah membentuk internal struktur di sini, tapi dia sudah naik duluan ke area premium? Apakah internal struktur ini masih bisa digunakan atau tidak? Karena kalau kita berbicara konsep di luar dan di dalam struktur, ketika market sudah hit area premium di market real bearish, ini kan sudah bisa dikatakan market sudah berada di dalam struktur karena sudah jalan dari area premium di real trend bearish. Nah, ketika teman-teman menjumpai kondisi-kondisi yang seperti ini, internal struktur secara SOP tadi sudah terpenuhi, tapi tidak kejemput, teman-teman udah nunggu di bawah sini nih, tidak terjemput, dan udah ke premium duluan, seperti ini, sisa teman-teman melihat nantinya. Apakah marketnya dari premium ini sudah udah hit POI atau belum? Sudah hit POI atau belum?
Atau ada tidak POI di real struktur di sini? Katakanlah, oh ada nih real struktur, POI di real struktur di area ini. Tapi marketnya belum hit. Dia sempat ke premium, turun lagi. Seperti ini. Jadi katakanlah di sini ada high risk POI, ada extreme POI. Ketika kondisinya seperti ini, segala setup bullishnya ini kan masih menjadi high risk. Masih menjadi high risk. Kenapa high risk? Karena marketnya sudah hit premium. Ya. Sudah hit premium. Nanti entah itu sudah hit atau belum, pokoknya setup di sini secara internal struktur ini menjadi high risk. Yang membedakan nanti ketika marketnya sudah hit atau belum itu di take profitnya. Ketika belum hit POI, ini kan menjadi setup high risk. Ya, tanggal dia turun sampai ke bawah lagi ke sini dan dia belum hit POI ini, kita masih bisa untuk targetkan next minor break of structure. Kita masih bisa targetkan sampai next minor break of structure. Tapi kalau marketnya sudah hit POI, setup ini menjadi high risk. Nah, take profitnya itu tidak ada yang ideal, tidak bisa ideal sampai next break of structure. Kalaupun nanti dia respect di sini, TP-nya paling-paling bisa pakai RR, bisa pakai liquidity terdekat, tidak untuk sampai next emboss. Tidak bisa. Karena sudah hit POI. Berpotensi turun lagi kan. Nah, dan juga katakanlah sudah seperti ini. Ini tadi ya, untuk masih internasionalnya masih searah ini cuma satu nih. Nah, bagaimana kalau ternyata di sini ada dua internal yang bertabrakan? Udah hit seperti ini. Ataupun belum hit dah. Dia turun, respect ke sini, terus naik. Ini kan masih bisa untuk next boss. Ini kan masih bisa sampai untuk next boss. Tapi karena setupnya high risk dan di sini pun teman-teman sudah lihat, ketika marketnya hit premium, ternyata ada internal struktur bearish juga terbentuk. Jadi tabrakan dua internal. Ada internal correction move di sini dan juga ini internal struktur impulsive move. Mana yang akan kita ikutin? Kalau saya pribadi, ketika teman-teman nanti menjumpai hal yang seperti ini, dan saya pribadi kalau menjumpai hal yang seperti ini, saya akan lebih proper untuk follow internal struktur bearishnya di sini. Kalau datanya bagus, inducementnya ada, POI-nya ada, ya. Kalau inducementnya ada dan POI-nya ada. Tapi kalau nggak ada POI-nya, inducement, sekarang di sini udah hit premium, udah ada internal struktur yang dimulai dari inducement atau bahkan tidak dimulai dari inducement, POI-nya nggak ada, inducementnya nggak ada untuk impulsive move ini, impulsive move correction move, saya masih bisa untuk targetkan next emboss. Kalau dia jalannya tidak dari POI. Kalau tidak jalan dari POI. Tapi kalau jalannya dari POI, kalau jalannya dari POI, mau ada atau tidak POI internal struktur bearish, mau ada liquidity atau tidak, dan saya dapat untuk internal bullish di sini, targetnya tetap paling bisa pakai RR atau liquidity terdekat. Itu saja. Nah, jadi selain teman-teman harus bisa mengetahui restrukturnya seperti apa, inducementnya di mana, premium diskon area-nya juga, terus marketnya juga teman-teman harus tahu jalannya sudah di mana. Kalau ini kan sudah tabrakan ya. Ada internal bullish, ada juga internal bearish. Ketika marketnya belum jalan dari POI, oke, kita masih bisa follow di sini dengan targetkan masih bisa pakai emboss. Dengan catatan ini menjadi high risk setup.
Ataupun ketika di sini sudah terbentuk ya seperti ini, tidak jalan dari inducement juga, tidak jalan dari POI juga. Nah, tapi ketika teman-teman mencari data tambahan di time frame bawahnya, misalnya ini H1 berarti ke M15 di sini atau ke M5, ada real struktur bearishnya. Nah, berarti saya akan lebih proper untuk follow bearishnya ketimbang bullishnya. Bullishnya saya wait and see aja, nggak saya entry, lebih baik saya follow tunggu di bearishnya di sini. Seperti itu. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa market ini jalannya dari mana. Kalau masih di bearish semua kan enak banget ya, nggak perlu bingung-bingung. Kalau masih di bearish semua, apa di diskon semua seperti ini, ya udah gas aja. Meskipun ini lawan tren, tapi kalau secara SOP sudah terbentuk seperti ini, ya gas aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ingin menjadi lebih low risk setup ini, setup internal struktur menjadi low risk, teman-teman bisa cari data tambahan di time frame bawahnya. Ke time frame 15 mungkin di sini kalau H1 sebagai bias. Oh, ternyata di 15 ada real struktur bullish. Oh, berarti data tambahannya udah ada nih. Berarti ini menjadi setup yang low risk karena kita follow correction move internal trend H1, follow juga real struktur M15. Begitu. Jadi kalau teman-teman ragu dengan setupnya, teman-teman bisa cari data tambahan di time frame bawahnya. Begitu. Ini untuk internal trend. Nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan akan lebih jelas teman-teman tanyakan nanti di sesi tanya jawab. Oke, jadi ini sekedar ilustrasi menggunakan garis-garis ya. Saya akan coba ilustrasikan di real market. Saya ingin ilustrasikan di XAU sebenarnya. Cuma XAU ke belakang ini hati-hati terus. Belum ada internal struktur bearish yang bagus. Jadi saya akan contohkan di sini aja di market Nasdaq. Karena kebetulan di Nasdaq ini saya sempat entry. Ya. Jadi yang saya akan contohkan yang saya entry. Di sini kalau kita melihat bias di time frame H1 seperti ini ya. Ini. Ini bias di time frame H1. Kita lihat bahwa di sini ada break of structure di time frame H1. Kita identifikasi dulu real strukturnya. Kita tahu bahwa di sini ada valid high karena dia break valid low, dan kita juga identifikasi di sini untuk letak inducement A1-nya atau secara time frame biasnya, dan secara premium diskon area marketnya masih ada di diskon seperti ini. Nah, untuk membentuk internal struktur dia harus break inducement ini. Kalau mau berbentuk jenisnya yang dimulai dari inducement. Nah, di sini marketnya break inducementnya. Ya. Di sini berhasil break inducementnya. Maka ini salah satu penanda bahwa market impulsive move sudah berakhir dan correction move dimulai dengan inducement yang di break. Ingat, di break. Ini menjadi minor change of character. Seperti ini. Kita harus melihat di mana letak inducementnya. Oh, ternyata inducementnya sudah ada di sini. Dan untuk POI-nya ada di sini. Dan marketnya masih berada di area diskon. Nah, kalau mau setup ini menjadi lebih low risk, ya, teman-teman bisa mencari data tambahan di time frame bawahnya. Kan sudah paham, sudah belajar top down analysis kan? Nah, satu kita turun ke time frame M15 di sini.
untuk melihat di M15 seperti apa. Nah, di M15 marketnya dia sudah real change of character. Di sini ada inducement dan ini ada real break of structure secara time frame M15. Kalaupun sebelumnya teman-teman mau sell di sini ya bisa-bisa saja. Dia berjadi setupnya itu bias bearish, internal struktur di luar struktur, terus tapi di sini valid high merupakan inducement H1 di sini jenisnya. Dan kalau secara POI M15 kan tidak ada yang fresh. Oke, tidak ada yang fresh cara M15. Oke, kita balik ke pembahasan awal tadi, kita bahas tentang real internal struktur. Ini merupakan inducement internal di H1. Nah, kalau kita lihat di data tambahan di time 15 ada nih data tambahannya. Internal M15, real struktur M15 udah bullish. Nah, berarti setup ini menjadi setup yang low risk. Teman-teman bisa cek di next level, saya pernah cantumkan yang seperti ini, di mana ketika terbentuk internal dan di time frame bawahnya juga ada real struktur bullish, dia menjadi low risk setup. Saya copy image dari next level yang ini, teman-teman nanti bisa cek. Ini biasa TF, ini ada MCOK-nya ya. Sini. High risk karena valid COK LTF nih. Di sini valid COK. LTF-nya valid COK. Di HTF-nya potensi membentuk MCOK tapi belum ada inducement. Jadi hanya datanya di sini hanya di LTF-nya saja. Sedangkan ini di LTF-nya dia udah valid COK bullish dan ditambah dengan bias itu ada internal struktur. Ya, ini menjadi low risk setup yang ini. Ini high risk, ini low risk. Data di time frame bawahnya ada valid COK bullish dan di time frame bias ada minor change of character bullish. Nah, berarti kan ini menjadi setup yang low risk. Dan untuk pemilihan POI-nya terserah teman-teman mau di refine atau tidak. Secara H1 sebesar ini, kalau secara M15 menjadi sekecil ini. Ya, beda-beda tipis. Enggak tipis sebenarnya, di sini berbeda berapa pips ya. 50 pips. Jadi seperti ini. Entah nanti teman-teman mau aggressive entry atau mau mencari konfirmasi entry. Seperti ini. Marketnya hit POI-nya dan kamu enter di sini sudah bisa. Dengan target bisa sampai next minor break of structure atau mau sampai POI kalau ada. Tapi kalau kita lihat secara time frame bias pun ketika kita mengidentifikasi real struktur di awal tadi ya, di sini kan nggak ada POI yang fresh. Ini sudah termitigasi ya. Sebenarnya di sini tapi marketnya banyak sekali candlenya dan dia area ini masih berbentuk liquidity di sini. Jadi nggak kurang bagus dari segi POI-nya. Oke, karena di sini masih berbentuk liquidity. Tapi kita fokus lagi ke internal struktur seperti ini. Secara biasanya jadi kayak gini ya. Ini menjadi minor break of structure. Seperti ini. Lanjut lagi. Ada nge-lag atau gimana sih? Seperti ini.
Nah, di sini dia single move untuk internal strukturnya. Single move di sini ya. Nah, kalau kita melihat secara bias time frame ya, secara bias time frame, marketnya sudah hit Minum Mas, area anu kan ndak standby kan? Minum premium kau. ya. Minum. Marketnya sudah hit area premium. Nggak ada POI-nya, nggak ada POI-nya. Terus kalau secara internal struktur seperti ini dia bentukannya, ini masih single move. Saya potong dulu kayak gini. Ini masih single move dia, belum ada inducementnya. Inducementnya masih di valid low-nya di sini. Ya, untuk inducementnya masih di valid low. Ini kan masih inside satu. Ini banyak candle ini masih inside. Nah, biasanya belum, dari time frame bias belum ada internal struktur yang terbarunya yang bagus untuk di entry karena ini masih low-nya masih inducement. Kita bisa lihat data pendukung di time frame bawahnya di M15 karena M15 ini berbentuk real struktur yang merupakan internal struktur di time frame bias. Ini jenis yang ketiga seperti ini. Kalau kita melihat di time frame M15, inducementnya sudah ada di sini ya. Ini untuk inducement M15. Ini untuk inducement time frame internal struktur H1. Dan ini untuk POI-nya. Meskipun di ekstrim ini menjadi high risk karena secara H1 itu masih inducement. Oke. Seperti ini. Setupnya masih menjadi high risk setup. Nah, high risk setup karena marketnya masih inducement H1 bawahnya, terus marketnya sudah hit premium. Tapi datanya ini didukung karena kalau saya pribadi menemukan kasus yang seperti ini, saya akan tetap ikut internal struktur bullishnya meskipun setupnya high risk karena secara real struktur itu tidak ada POI yang bagus untuk di sell-nya. Nggak ada POI yang bagus untuk menjadi area sell-nya. Nanti ketika pelajaran top down trading plan nanti ada plan di mana bias time frame itu tidak ada POI-nya, teman-teman bisa buy atau sell di premium atau di diskon. Jadi misal ini nih nggak ada POI-nya, nanti di ketika materi trading plan teman-teman bisa nih ngebuy di premium. Padahal real trendnya bearish, tapi nggak ada POI-nya. Teman-teman bisa ngebuy di sini. Itu nanti dibahas di trading plan. Kita balik lagi seperti ini. Atau trading view-nya yang lag atau jaringanku yang kurang bagus. Lah, nggak bisa ya. Ini untuk time frame pas satunya. Nah, jadi sweep kalau secara H1 internal struktur, teman-teman bisa menunggu untuk EFC di sini. Karena dia sweep valid low, sweep inducement di internal struktur. Tapi kalau secara H1 kayaknya break dia. H1 break dia. Berarti ini bukan EFC H1. Kalau secara M15, sorry. Kalau secara M15 dia EFC. EFC-nya di sini.
secara internal struktur H1 dia sudah jadi bearish lagi. Tapi kalau kita melihat data di M15 dia masih sweep, masih membentuk KFC. Nah, ini bisa teman-teman pakai, tapi high risk setup ya. Seperti ini. Belum ada MCOK, masih EFC. TP-nya masih bisa sampai next boss. Servernya pakai mana ini? Nah, disinilah pokoknya. Di area ini emang saya belum sempat entry, yang saya enternya di sini. Dimulai dari EFC ini sama ini saya memang nggak sempat entry, saya masih wait and see dulu. Ya, saya wait and see, yang EFC juga masih wait and see kemarin ini, jadi follow-nya ketika bentuk yang terbaru yang di sini. Makanya pakai ini dia lambat, masih jalan tuh. Atau kalau pakai yang ini, apakah sama-sama saja? Jadi tadi di H1 dia udah jadi bearish lagi, terus secara M15 dia masih bullish. Nah, ini lancar. Seperti ini. Kita lihat di 15 sudah boss lagi, boss lagi, ini menjadi high risk POI. Kalau secara 15 secara internal struktur H1 dia sudah bullish lagi juga. Sudah bullish lagi, inducementnya sudah ada di sini. Inducement sudah ada di sini. Ini menjadi high risk POI, dan untuk extreme POI nggak ada. Kalau secara H1 adanya di 15 masalah ini kemarin. Ya, di 15 ada. Dan kebetulan saya enternya di sini. Di M15 high risk. Nah, jadi ini salah satu bentuk internal struktur. Ini kalau berbentuk sesuai berdasarkan pergerakannya, ini menjadi correction move internal struktur. Jika berdasarkan bias di time frame H1. Jika berdasarkan bias di time frame H1. Ini high risk POI-nya di sweep, ada EFC sesuai dengan materi EFC. Nah, nanti bisa dikombin-kombin dengan materi-materi yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Yang ini break even deh kalau nggak salah. Yang ini break even. Yang ini baru nggak break even. Begitu. Kalau kita pakai bias M15, ini kan real struktur ya. Ini real struktur ya. Dari bawah ini, dari valid low ini, dari sweep UI ini, kalau kita mau cari internal struktur yang dimulai dari inducement atau tidak dari inducement, ya, ini bisa menjadi emboss. Ini bisa jadi emboss karena ya sudah ada sweep atas bawah dari low ini. Ya. Ini kan trennya bullish nih. Secara M15 kalau pakainya bias M15 ya. Kalau pakainya bias M15. Seperti ini. Ini kan langsung emboss, langsung internal struktur yang tidak dimulai dari valid pullback, terdekat atau inducement, langsung emboss. Begitupun seterusnya. Lanjutin terus. Nanti. Atau ketika nanti di area premium ini, kalau pakai bias M15. Nah, untuk valid pullback terdekat atau inducement terdekat secara M15 itu kan di sini. Ya. Ini untuk inducement terdekatnya. Kalau bentuk internal struktur yang tidak dimulai dari inducement, dia harus break low ini.
Tapi kalau yang tidak dimulai dari inducement pada pergerakan penurunan ini kan valid di high bias M15 ya. Dan teman-teman bisa melihat di area ini market seolah mengambil pullback di sini dari high gini ya. Dari high bias M15 tadi. Ini langsung menjadi emboss. Langsung jadi emboss. Nah, gitu. Terus nanti ada juga pertanyaan, bagaimana emboss yang tidak dimulai internal struktur yang tidak dimulai dari inducement terbentuk, terus dia turun ataupun naik, dia ambil inducement atau pullback terdekat. Mana yang harus kita ikutin? Ini emboss internal struktur ya, yang tidak mulai inducement, terus dia turun juga, ngambil ini jadi MCOK juga. Mana yang harus kita ikutin? Apakah kita ikut yang ini ataukah ikut yang ini secara keseluruhan? Nah, saya pribadi ketika menemukan kondisi yang seperti ini di mana internal struktur yang tidak dimulai dari inducement terbentuk, terus juga dia nanti membentuk internal struktur yang dimulai dari inducement, saya lebih proper atau lebih berfokus untuk mengikuti internal yang dimulai dari inducement. Jadi saya akan fokus ke yang ini. Bisa nanti patokannya lihat pergerakan real trendnya. Contoh kayak di sini udah terbentuk ya. Di sini udah terbentuk internal struktur bearish sudah terbentuk. Oke. Tapi mereka udah turun duluan dan hit POI bahkan sweep POI. Berarti kan di sini harusnya kita sudah mengikuti tren biasnya. Ini kalau kita pakai bias M15 ya. Dengan style scalping. Seperti ini. Propernya kan untuk mencari entry buy-nya. Nah, berarti internal struktur terbentuk tapi udah hit POI duluan. Ya, kita skip aja. Untuk real internal bearish ini kita skip aja karena fokusnya kita mau nyari buy sesuai dengan arah real strukturnya. Jadi yang sebelumnya ini kita skip saja. Kalaupun ada nanti di sini menjadi high grade setup dan baik lagi TP-nya nggak akan bisa jauh-jauh. Contoh kayak di sini ada internal struktur. Ini POI ekstrim ya. Ya segini dia kena sweep ya. Nah, kalaupun dia respect di sini ya nggak akan jauh-jauh take profitnya. Nggak bisa sampai next minor break of structure di sini. Paling-paling pakai RR atau pakai liquidity terdekat. Bisa pakai RR atau liquidity terdekat. Katakanlah di sini dapat ya TP-nya paling RR atau liquidity terdekat. Liquidity terdekat di sini. Sampai sini aja. Nah, karena kita fokusnya itu mencari atau mengikuti internal struktur bullish. Kayak di sini misal, ya. Dia sweep POI membentuk internal struktur di sini MCOK ya. Saya hapus dulu deh ya. Atau saya tidak tampilkan di M15. Saya tampilkannya di M5 aja deh. Atau M3. Nah, seperti ini. Sweep POI ambil pullback terdekat di sini menjadi minor change of character bullish. Oke. Menjadi minor change of character bullish. Seperti ini. Setup ini masih high risk. Kenapa? Karena low-nya masih inducement. Kita bisa cari data tambahan, misal ke time frame bawahnya, ke M5. Kita lihat ada apa di M5. Kalau di M5 ternyata sudah valid change of character bullish. Oke. Dengan setup di M5 itu flip entry. Di sini break impulsif. Jadi kalau teman-teman mau pakai POI ini secara M5 itu bisa. Dimana kalau secara M15 dia masih inducement. Tapi karena ada data tambahan di time frame M5 yang mendukung untuk kita enter di sana, teman-teman bisa gunakan. Seperti ini. Oke, kita balik
ke real struktur atau time frame bias di time frame M15 seperti ini. M-CHOK ada, ini masih single move. Sorry, ya single move, sweep. Sini karena di sini sudah terbentuk inducement sweep atas bawah ya. Oke, berarti jadi setupnya masih udah oke nih secara M5. Coba kalau kita lihat di sini inducement udah terbentuk ya, sweep atas bawah. Kita turun ke M5. Wih, mana nih? Oke, M5. Oke, berarti udah oke ya. Datanya udah mendukung internal struktur M15, M5 real struktur seperti ini. Sweep, belum ada emboss lagi. Nah, baru di sini validasi emboss dengan trading range secara internal struktur di time frame yang sama, bias M15, POI M15, internal struktur M15 seperti ini. Sorry. Ini gini. Dengan inducement-nya di sini. Belum bagus. Kita lihat data tambahan di M5 seperti apa. Data tambahan di M5 oke, belum bagus juga untuk di buy. Oke, WTNC dulu berarti ya kan. Secara internal struktur POI-nya nggak ada yang bagus. Secara M5 tadi restrukturnya juga belum ada yang bagus untuk di buy. Dia sweep nggak sweep ya. Di sini masih seperti ini. Kalau nggak salah ini ketika saya terkena break even deh. Terus lanjutin terus. Nah, jadi teman-teman bisa follow lagi internal struktur yang bullish di sini kalau dia memang membentuk ya. Bentuk atau enggak real struktur di LTF-nya. Di sini juga bisa diikutin bullishnya. Ini untuk internal strukturnya di time frame yang sama ya. Entah dia mulai dari inducement atau tidak dimulai dari inducement, poin ini internal struktur bullishnya, internal implosive move-nya. Kalau di M5 juga real struktur yang membentuk yang merupakan internal struktur di time frame biasnya. Juga bisa di follow nantinya. Kayak gitu. Nah, mungkin sampai sini untuk internal struktur kita akan berfokus di tanya jawab. Jadi teman-teman kalau banyak pertanyaan silahkan ditanyakan ya mengenai internal struktur ini. Jadi internal struktur ini bisa teman-teman gunakan untuk mengcounter sebuah trend atau untuk melakukan re-entry ketika market hit POI dan teman-teman tidak sempat memantau ya. Entah nanti hit POI ini di sweep atau tidak, intinya kita ketinggalan momen di sini, teman-teman bisa pakai konsep internal struktur untuk re-entry buy-nya atau untuk mengcounter trendnya yang mana tetap diperhatikan secara real struktur, secara inducement, secara premium diskon areanya supaya tahu nanti market ini jalannya sudah di mana, dari mana, impulsive move atau correction move. Begitu. Oke. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Mau nanya, kedengeran nggak ya Bang suara aku? Oke, kedengaran. Aku agak nggak tahu ya, aku masih bingung nih, pullback-nya Bangsan di sini kenapa bukan yang di atasnya dikit tuh, dan yang di range yang tadi tuh, yang di hijau sama merah ini, Bingung di mana? pullback-nya. Aku kok kalau nah, Di ini kan sini. pullback iya, aku kira tuh yang di atasnya lagi itu loh. Oke.
Kan begini, ini jadi MCOK, ini jadi MCOK. Oke, Iya. MCOK. Ini sudah valid high tapi dia masih sweep. Nanti tervalidasinya ketika ada di sini. Oke, ini baru dia validasi. Validasi ini emboss. Valid high, ini valid low, kan titik terendah. Dari titik terendah ini kita nyari valid pullback. Makanya saya tadi tekankan dari awal teman-teman harus sudah paham dulu tentang market struktur, ya. Sudah harus paham tentang market struktur. Kalau teman-teman nanti salah identifikasi inducement atau salah identifikasi real struktur, nanti akan salah kesananya. Kenapa ini menjadi inducement? Titik terendah ini yang menjadi inducement. Karena dari valid low ini kita lihat candle high yang low-nya diambil. Ini candle high, ya. Kalau perlu saya zoom nih. Ini candle high, low-nya diambil, high-nya diambil. Oke, ini menjadi valid pullback. Titik terendah yang di sini. Oke. Dia membentuk candle high lagi yang baru, yaitu di sini. Low-nya diambil sampai ke titik terendah di sini. Oke, dan high-nya lagi diambil. Sekaligus dia memvalidasi bosnya itu. Berarti kalau kita gambarkan secara pullback dari valid low sini, jadi seperti ini ya. Kayak gini. Menjadi seperti ini. Nah, pullback dalam ini menjadi internal struktur karena ini bukan valid low. Ini bukan valid low. Jadi pullback di dalamnya ini menjadi internal pullback. Oke, begitu. Jadi nanti dipahami dulu tentang market strukturnya ya. Nanti akan bingung. Saya pernah ilustrasikan kalau nggak salah itu, saya pernah tanyakan. Ini, ya, begini. Ini. Pada yang pertama ini, sorry, ketika ada gini. Nah, di yang pertama ini, untuk valid pullback, di area mana? Atau ada berapa valid pullback? Ada berapa? Di yang pertama ini. Ada berapa coba? 4. Ada 4. Di sini ada 3. Ada 3. Kenapa ada 3? Ini dari valid low. Ya. Ini candle high. Low-nya diambil, high-nya diambil. Seperti ini. Validasi. Dan ini menjadi internal pullback. Terus ini high diambil. High-nya, low-nya diambil, sama high-nya diambil. Ini seperti ini. Nah, jadi hanya ada 3. Ini, ini. Sedangkan untuk yang ini, dia internal pullback karena dalam pullback yang ini. Begitu konsepnya. Nah, ini nanti Masih agak balik aja di situ bang. ya, Kadang internal itu kadang nih suka keliru. Ini juga. ya makanya nanti ketika hal seperti ini teman sampean bisa pertanyakan ketika diskusi ya. Kalau sekarang kan lagi materi internal struktur, jadi fokusnya ke internal struktur. Oke, Kasih bang Bang. oke, sama-sama. Ayo yang lain, ada lagi. Bang, kedengaran nggak bang? Mhm. Kenapa yang di market struktur yang itu abang ambil POI yang paling atas bang? Kenapa ini ambil PO yang paling atas? Ya ya ya. Ya karena marketnya di sini sudah jalan dalam struktur, udah hit POI
Setup-nya di sini sudah menjadi high risk. Setup bearish ini menjadi high risk. Oke, karena market udah jalan di dalam struktur ini, udah jalan pergerakan sesuai dengan arah tren, berpotensi untuk jebol next break of structure dia bentuk. Ya, secara bias M15 ini bullish, udah take inducement di sini, udah hit POI yang di sini. Di sini sudah jalan impulsive move. Internal struktur ini yang bearish ini di skip atau bahkan menjadi high risk setup. Di area ini masih menjadi equal high. Oke, menjadi equal high. Udah setupnya high risk karena internal struktur bearish di market bullish. Di sini masih ada liquidity. Jadi lebih baik untuk ambil yang atas kalian, yang ekstrim sekalian. Kecuali kalau memang ini dia masih di premium, marketnya belum hit discount area, masih jalan correction move. Oke, kita masih bisa pakai di sini nyari high risk POI. Tapi karena di sini marketnya sudah hit POI real struktur, sudah jalan impulsive move, segala struktur bearishnya di sini atau internal bearish di sini menjadi high risk. Dengan data tadi di sini masih liquidity, udah impulsive move, udah jalan dari POI, udah berpotensi next boss. Itulah kenapa ngambilnya mending yang ekstrim sekalian. Ini pun saya nggak pakai, saya nggak ambil, saya nggak entry di sini karena saya skip. Saya lebih fokus untuk yang di sini. Ya. Fokus untuk bullishnya, untuk buy-nya. Tapi kalaupun mau enter di sini bisa. Nanti makanya dilihat secara real strukturnya gimana, secara liquidity-nya gimana, marketnya jalannya udah dari mana, begitu. Datanya kan di sini sudah jelas, udah jalan impulsif move, udah dari POI. Kalau mau ambil yang di area ini ya high risk, udah ya liquidity equal high, udah internal trend bearish di market yang udah jalan impulsif move, gitu. Ini loh saya skip, meskipun saya pantau kemarin ini saya lihat di H1-nya sih menjadi unmitigated shadow atau enggak, apa itu H1 itu, oh enggak, M15 ding, 15 sama M5. 16 sama M5 di sini, M5 ini aduh 15. Tapi saya skip karena ini tadi datanya udah jalan impulsif move, udah jalan dari POI, marketnya potensi next boss. Kalaupun di entry ya bisa, tapi high grade setup. Dan kenapa kalau ambil ini ya tadi, ini equal high loh, equal high. Dan gak ada ketertarikan saya untuk memantau area ini, mencari area ini sebagai titik entry, itu gak ada. Karena lebih menarik ikut yang di bawah ini. Yang di bawah lebih seksi lah ibaratnya ketimbang yang di atas. Meskipun ada POI ini saya nggak pakai, saya nggak entry. Begitu, Bang Elio. Bang Elio tadi, oh iya bersempat. Ya ada lagi teman-teman bersenam. Ayo. Bang, mau nanya lagi dong. Mm-hmm. Kemarin saya kan di GU ya, di GU dia kan saya pakai bias M15, terus dia tuh series di bearish pun udah bos udah sudah posisi masih di diskon, dia cuma nge-sweep IDM itu di area diskon itu bang. Nah kan nge-sweep ya, saya nyari EFC di situ. Saya cuma nandain doang, saya pikir beli nggak ya, karena masih high risk banget, masih di area diskon gitu ya bang. Ya udahlah saya tonton, ternyata benar turun. Kalau kayak gitu berarti kategorinya masih high risk ya bang ya? Iya, high risk. Hmm.
Ya saya pengen ngambil tapi itu kayak, "Nih kira-kira benar nggak ya?" Gitu. Jadi kemarin mau nanya juga udah malam kan, jadi Ya, keburu tidur. itu nanti tanyakan lagi aja di question atau enggak nanti ketika diskusi weekdays ya. Kita fokusnya di internal Oke struktur siap dulu Bang, nih. siap Oke. Bang. Oke, ayo teman-teman. Batch 6. Ada nggak lagi pertanyaan seputar internal struktur? Atau masih pada bingung di market struktur? Ayo, adakah? Ayo, udah 1 jam 10 menit kita berjalan. Bang Didi. Suara saya jelas? Bang Roni apa ini? Jelas Bang. Bang, semisal tren M15 bearish, belum take inducement. Nah, turun ke LTF M5, strukturnya sama, tapi udah take inducement. Apa kita bisa pakai M5-nya, Bang? Terus yang pertahanan struktur tuh gimana maksudnya ya, Bang? Pertahanan struktur. Pertahanan struktur. Jadi, sebelum teman-teman mau menggunakan internal struktur di LTF-nya, alangkah baiknya teman-teman identifikasi dulu internal struktur di time frame biasnya. Oke? Identifikasi dulu di time frame biasnya. Kalau internal struktur di time frame biasnya sudah terbentuk, barulah nanti turun ke data tambah, nyari data tambahan di time frame bawahnya. Kalau mau nyari data tambahan di time frame bawahnya. Jadi untuk Bang Roni, nunggu M15-nya dulu ambil inducement dia bentuk internal struktur, baru nanti turun ke M5-nya. Kalau konsepnya mau pakai internal struktur di M15. Kalau langsung menunggu di M5 internal struktur, itu terlalu beresiko. Karena secara bias belum ada tanda-tanda untuk impulsive move berakhir. Karena inducementnya belum diambil, belum di break secara bias time frame. Ya, secara biasnya bearish kayak gini, kayak gini lah ya. Kayak gini. Nah, ini inducement biasnya. Kalau sampean langsung turun ke M5 untuk nyari internal bullish di M5, itu terlalu beresiko. Karena patokannya atau lihat data di biasnya, marketnya belum take inducement. Jadi secara bias, belum ada tanda-tanda bahwa correction move ini, impulsive move ini akan berakhir. Bisa saja dia turun lagi. Begitu. Kecuali sampean pakainya udah bias M16, itu udah bias paling kecil. Jadi ini nggak bisa dipakai atau terlalu beresiko untuk dipakai kalau langsung pakai internal M5. Begitu Bang Roni. Kecuali nanti ada POI masa lampau misal, nah oke, nanti bisa pakai tahanan karena di sini ada POI masa lampau. Tapi kalau memang nggak ada, ini terlalu berisiko. Untuk pembahasan POI masa lampau itu nanti kayaknya di pembahasan setelah ini, minggu depan. Jadi begitu. Jadi fokusnya ke biasnya dulu. Izin tanya Bang Didi.
Berarti internal struktur itu koreksi dari tren bias ya. Internal pullback itu bagian dari internal struktur ya. Ya, jadi internal struktur itu apa ini? Berarti internal struktur itu yang koreksi dari tren bias. Ya, kalau dia bentukannya correction internal struktur yang ini. Tapi kalau dia dari POI kayak gini, dia sudah menjadi impulsive move internal struktur. Terus internal pullback itu bagian dari internal struktur. Oke, jadi untuk mengidentifikasi pullback-nya nanti, teman-teman harus patokannya tetap titik terendah sama titik tertinggi di marketnya. Kayak misal ini, oke, turun nih. Dari sini kan memang kita identifikasi real pullback. Real pullback, ingat, real pullback. Bukan internal pullback nanti. Real pullback. Jadi misal trennya itu bearishnya kayak gini. Nah, untuk membentuk internal struktur yang dimulai dari inducement nanti harus break real pullback atau inducement di sini. Ya, harus break ini, jangan break ini. Karena ini internal pullback. Gak bisa kita pakai sebagai internal struktur nantinya. Harus pakai real pullback di sini. Oke, dia break nanti. Nah, kalau udah jadi seperti ini, udah jadi MCOK, nah berarti kan ini nanti menjadi valid low secara internal struktur. Karena udah break high di sini atau break inducement di sini menjadi minor change of character. Balik lagi ke seperti teman-teman mengidentifikasi real struktur untuk mencari real pullback-nya dari valid low. Ya di sini valid low. Nyari di sini pergerakan pullback-nya. Begitu. Kalau ternyata nanti ada yang seperti ini. Sorry bang, suaranya kekecilan bang. Kalau nanti seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini kan untuk inducement berarti kan yang ini. Atau pullback-nya. Karena ini masih internal pullback dari valid low ini. Begitu, sama aja kayak biasa. Dari inducement, dari valid high atau dari valid low. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau bisa open voice ya, biar lebih enak. Ayo teman-teman bersenam, ada nggak? Bang Ade, Bang Azam, Bang Didi, Bang Haidar, Bang NS, Bang Pau, Pak Po, terus Bang Roni, dan yang lainnya yang tidak tersebutkan. Ayo teman-teman bersenam. Ada nggak yang nanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada lagi, saya persilakan untuk batch. Halo bang, Ya, oke gimana Bang Pau? soalnya tadi nggak ikut dari awal. Mau tanya, kalau semisal tadi internal karakternya itu bergerak, terus kemudian ngehit inducement sampai ke, misal tadi biasnya bearish, ngehit sampai ke premium, itu apa masih bisa kalau kita untuk ngebuy? Nah kayak gini ya. Misal nggak hit POI, hanya sampai ke premium aja. Nah, kalau seperti ini, katakanlah marketnya ada di sini, POI-nya di sinilah ya. Udah sempat hit premium di sini. Apakah ini masih bisa dipakai atau tidak? Nah, ini masih bisa dipakai dengan kondisi market kita harus lihat secara real struktur kita harus lihat. Oke. Kalau ketika secara real struktur ini di area ini nggak ada POI, ini masih oke gitu. Oke sekali untuk kita buy di sini.
meskipun udah hit premium ya, masih oke sekali. Kalau dari segi real struktur nggak ada POI. Tapi bagaimana kalau ada POI dan dia memang belum hit, baru hit premium aja, apakah ini bisa dipakai? Bisa, tapi setupnya masih sudah menjadi high risk setup dan lebih bagus untuk wait and see. Kalau saya pribadi seperti nanti di trading plan juga ada dicantumkan yang ini. Seperti bisa dipakai dengan catatan dia sudah menjadi high risk setup. Kalau biar lebih enak difahaminya mungkin high risk setup pangkat 2 deh ya. High risk setup pangkat 2. Karena dari awal untuk ini kan koreksi counter trend. MCOK ini counter trend. Ya, MCOK ini counter trend. Itu di situ aja sudah high risk. Terus ditambah lagi data yang sudah dari premium jadi high risk pangkat 2 lah gitu. Kalau marketnya udah hit premium. Tapi kalau di sini nggak ada POI, secara struktur, oke masih high risk biasa aja. Itu lebih biar sederhana aja. Aku biar supaya teman-teman paham. Oh, berarti Bang Sang kalau di posisi ini nggak ngambil buy ya? Ya lebih baik wait and see. Wait and see. Kalau ternyata bisa dipakai ya ingat high risk itu bukan berarti nggak bisa dipakai ya. Bisa dipakai. Cuma setupnya high risk. Nah, di sini high risk. High risk dia. Karena ini sudah jalan di dalam struktur, udah hit premium kan. Berarti pergerakan ini sudah menjadi di dalam struktur. Jangankan itu, bahkan ketika kondisi seperti ini dan dia ada internal struktur terbarunya di sini, belum hit POI aja di sini. Belum hit POI ini aja menjadi high grade setup. Oke. Jadi bisa tapi high grade setup gitu. Oke. Oke, ada lagi sudah 1 jam 22 menit. Kalau biasanya bearish udah take inducement, LTF-nya bullish. Nah, tapi LTF-nya itu dicok bearish, berarti nunggu dicok bullish lagi ya Bang, buat counternya di area diskon. Kalau mau entry-nya pakai LTF-nya, ya bisa nunggu cok bullish lagi atau bisa pakai konsep POI masa lampau. Contoh, mungkin katakanlah ini area diskon lah ya. Di internal strukturnya ini sudah jadi bearish lagi di sini. Nah, bisa nunggu ini jadi bullish lagi atau pakai konsep POI masa lampau. Nah, masalahnya materi POI masa lampau itu kan belum masuk nanti di minggu depan. Tapi hanya menggunakan data di time frame bias yang sudah bikin internal struktur pun bisa. Di LTF dia sudah cok bearish lagi, tapi di time frame bias dia masih MCOK bullish, masih internal struktur bullish, range-nya masih dari sini sampai ke sini. Bisa kita pakai range untuk internal struktur yang ini. Begitu Bang Roni. Oke, saya persilakan untuk teman-teman di luar batch 6 kalau memang ada pertanyaan. Ini Bang Ilio, berarti kalau kita mau lihat internal strukturnya harus tunggu bias ambil inducement dulu baru kita lihat internal struktur.
Ya, intinya kalau mau pakai internal struktur, setidaknya teman-teman harus lihat di time frame biasnya. Sudah ada internal struktur atau belum. Oke. Sebenarnya bisa saja ya, seperti yang tadi sempat ditanyakan sih sama Bang apa tadi? Bang siapa tadi yang nanya? Yang turun ke M5 untuk nyari internal struktur tuh. Pokoknya tadi lah ya. Sebenarnya bisa aja eh 15-nya bearish, belum ambil inducement ya. Bisa nggak pakai internal struktur M5? Bisa. Kalau secara bias itu nggak bisa. Tapi kalau secara real struktur M5 juga, nah itu berarti bisa. Bisa. Kalau secara internal, secara tren M5 bisa. Jadi ini secara bias. Ini inducement bias. Nah, turun time frame ke time frame M5. Kalau mau nyari internal struktur M5, teman-teman harus lihat real struktur M5-nya seperti apa. Kalau real strukturnya M5 di sini, cuma di sini ya. Valid high-nya M5 itu inducement M5, ya mending nunggu aja. Nunggu aja biasnya bentuk internal trend, internal struktur. Kalau langsung mau nunggu di M5, katakanlah ini M5 ya. M5 gini langsung nunggu di sini. Ini range M5 juga ya. Ini valid high M5, ini valid low M5. Low M5 udah take inducement seperti ini. Nah, ini bisa juga, tapi dia internalnya M5 bukan internal bias. Nah, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kalau kita menunggu terbentuknya internal bias. Nah, jadikan nanti kalau secara LTF ini jadi chok bullish, datanya makin kuat. Datanya makin kuat. Di bias internal struktur, di LTF real struktur. Mau nanya Bang, Ya, silakan. misalkan ini tadi agak tentang inducement M15-nya yang ini ya. Tuh. Hmm. Nah, terus dia si M5-nya ini untuk valid high-nya yang di inducement M15 ini. Nah, misal high-nya M5 itu ada di bawahnya inducement M15 dan dia udah cok, tetap bisa Bang kalau kayak gitu. Ya bisa. Mau LTF-nya high-nya ada di sini, valid high-nya, di sini choknya, atau bahkan di sini, ya. Kalau mau lebih enak atau lebih low risk itu bisa nunggu dia HTF-nya atau di biasnya. Ada internal struktur atau tidak. Kalau modernnya lebih mantap. Jadi patokannya di bias ya Bang. Ya, bias. Contoh misal kayak ini. Ini 15 valid high. Dan secara inducement di sini. Oke, ini secara inducement akan di situ. Nah, di area ini teman-teman langsung turun, mau nyari langsung internal trend di M5. Ya. Itu terlalu beresiko. Terlalu beresiko. Kalau range-nya sama dengan M15, oke nggak ada masalah, bisa pakai. Tapi kalau range-nya berbeda dan lebih pendek, M15-nya, M5 yang lebih pendek kayak katakanlah ini valid high M5 contoh aja ya. Nah, mau di range yang kecil-kecil nyari internal ya buat apa? Mending sabar nunggu real struktur aja. Atau nggak internal trend biasa aja sekalian. Kayak gini. Internal trend M15 terbentuk, turun ke M5 internal trend juga udah terbentuk. Nah, ini bisa kita pakai. Perkara dijemput atau tidaknya nanti tergantung terserah market.
Studi case tadi kemarin bang, ya bias M15 bully, selalu take inducement, lihat LTF M5 sudah real cok bearish, baru datanya bagus bang ya. Kalau M5, oh ya, saya juga kemarin sempat short pakai M5 untuk USD. Karena emang dari segi real struktur nggak ada yang bagus sebenarnya. Tapi tetap high risk karena dia mengcounter trend dan marketnya nah kayak ini. Ini internal struktur dan restruktur kan masih sampai di bawah, masih bawah banget. Ini masih di premium, ini internal struktur MCOK. Nah, ini juga internal struktur. Ini juga termasuk ke dalam internal struktur di time frame bias M15 ini. Yang sejauh ini. Ini internal struktur juga. Ketika yang di sini ya, kemarin kan sempat saya share outlook di sini ya. Ketika marketnya secara real atau secara time frame bias itu sudah bentuk internal struktur, tapi kalau kita lihat secara ini kan masih inducement-nya masih di atas nih, masih di atas. Nah, karena dia konsepnya flip, di sini meskipun POI-nya nggak bagus ya, ini konsepnya flip, di break secara impulsif, jadi kan tanpa inducement atau POI di bawah inducement pun bisa kita ambil. Nah, jadi nunggu di M15-nya dulu, di time frame biasnya terbentuk dulu. Di sini baru saya turun, kemarin ke M5 turun. Seperti ini, ke M5 masih belum bagus. Oke. Kalau ke M5 marketnya real change of character. Di sini valid change of character, bearish. Sama-sama flip. Tapi kalau flip M5 itu di atas, kalau dia berbentuk nah karena pakai bias M15 bisa ke M1. Kemarin saya langsung ke M1 di sini. Ternyata secara M1 di area ini itu ada POI flipnya. Nah, kan tadi ke M15 tadi seperti ini. Oke. Nah, ini kan bisa langsung tarik seperti ini. Tapi saya jarang pakai flip yang seperti ini karena bisa saja dia sweep. Saya lebih enaknya nunggu POI terdekat di sini atau enggak teman-teman di area ini itu refine ke time frame bawahnya untuk mencari valid pullback yang bisa menjadi POI kayak di sini. Ini secara M1, kalau bias M15, M5, M3, M1 ya. Ini kan ada valid pullback, kalau secara konsep POI ini ada POI. Jadi ini bisa jadi flipnya. Nah, yang kesimpulannya di sini saya itu nunggu di internal struktur M15 terbentuk dulu baru nanti turun ke LTF. Begitu. Jadi nunggu di sini setelah M15 terbentuk. Kalau nunggu M5 terbentuk, internal struktur di sini ya sama aja sebenarnya di sini juga. Jadi nunggu ini terbentuk baru turun time frame meskipun kena stop loss di sini ya. Kemarin saya kena stop loss di situ. Ini saya terusin aja karena masih di premium, ada internal struktur bearish yang di sini kalau berdasarkan jenis pergerakannya dia membentuk correction move internal struktur. Ya udah di follow aja. Karena kalau mau follow real struktur masih di bawah banget kan jauh. Selama di sini masih premium, ada internal struktur bisa dipakai. Ini kemarin saya pending order karena sempat ada keluar, saya refine sampai time frame paling kecil. Oke, ada lagi pertanyaan? Satu lagi deh pertanyaan. Ayo, karena ini sudah 1 jam 34 menit. Udah cukup lama. Nanti malah gak enak teman-teman untuk nonton-nonton ulang. Nah, terlalu kepanjangan nanti malah males nonton-nontonnya. Nonton recordnya. Ayo, ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai sini untuk materi internal struktur.
Ingat poin penting untuk teman-teman menggunakan internal struktur, yang pertama jelas harus tahu real strukturnya, tahu inducementnya, tahu premium diskon areanya secara bias time frame. Sehingga dari data itu nanti teman-teman bisa tahu market ini jalannya masih di mana. Jalannya masih di area premium kah, masih ada diskon kah, apakah ini berbentuk internal struktur impulsive move atau correction move kah, ya. Sudah hit VOI atau belum kah, nanti kan bisa ketahuan. Jadi data terbesarnya itu di bias time frame-nya dulu, baru nanti turun ke time frame bawahnya untuk mencari data tambahan mendukung data di bias time frame. Oke, nggak ada? Maksudnya data tambahan yang diperlukan itu seperti apa? Kayak tadi kan sudah beberapa kali dijelaskan. Kayak misal internal struktur bearish nih kan, teman-teman mau data tambahan di time frame bawahnya. Di sini bisa pakai real struktur atau pakai internal struktur di time frame bawah juga bisa juga. Tapi lebih bagus, alangkah baiknya di bias itu internal struktur, di bias itu ada internal struktur, di time frame bawah juga ada struktur. Itu menjadi low risk setup. Tapi kalau hanya M16 doang, misal internal struktur, ya nggak apa-apa juga. Begitu. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya untuk materi pertemuan kali ini. Ingat teman-teman, kita biasa live diskusi ketika weekdays itu untuk tanya jawab ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang masih belum pahami, tanyakan saja di sana ya. Kan kalau materi pertemuan kan sesi tanya jawabnya itu tidak terlalu lama ya. Karena dibatasi dari waktu pertemuannya itu supaya nggak terlalu panjang videonya. Sedangkan ketika live diskusi kan bisa berjam-jam ya kita live diskusi. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Gak usah malu-malu untuk bertanya. Oke, mungkin untuk pertemuan malam ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya rasa sudah cukup panjang juga. Kalaupun teman-teman nanti yang masih ada terkendala di materi basic, nggak apa-apa, difokuskan dulu perdalam materi basicnya. Oke, nggak perlu terburu-buru, santai aja. Santai aja. Saya juga nggak nuntut teman-teman harus cepat-cepat. Nggak nuntut ketika materi misal sekarang kayak internal struktur, teman-teman sudah harus selesai semua. Nggak. Jadi teman-teman bisa skip dulu materi ini, fokus dulu ke materi-materi yang ada sebelumnya. Kalau memang basicnya masih belum terlalu dalam pemahamannya. Perdalam dulu basicnya ya. Karena di materi advance ini semuanya tidak terlepas dari materi-materi basic. Ini materi lanjutannya dari materi basic. Jadi kalau basicnya teman-teman masih belum benar-benar paham, nanti akan sangat-sangat susah. Akan lebih lama. Gitu. Balik lagi saya tekankan, kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan bertanya. Oke? Kadang ada juga yang malu-malu, akhirnya nge-DM kan. Nah, gak apa-apa sebenarnya, tapi langkah lebih baiknya teman-teman lontarkan pertanyaan itu di grup. Siapa tahu kebingungan yang teman-teman alami, yang lain juga alami. Jadi pertanyaan itu bisa terwakilkan. Karena beberapa juga teman-teman yang nge-DM saya, pertanyaan itu hampir sama. Gitu. Oke, cukup ya.
pertemuan malam ini tentang internal struktur. Segitu aja. Tetap semangat teman-teman belajarnya. Nggak ada yang instan, oke? Trading itu emang nggak ada yang instan. Semua tetap butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Dan nikmati prosesnya. Saya yakin semua ini akan berakhir indah jika teman-teman benar-benar serius untuk belajar. Ingin sukses, mencapai tujuan, ingin menjadi seorang full-time trader. Ya. Saya bisa, beberapa teman-teman juga sudah ada yang bisa. Ya. Teman-teman pun harusnya bisa. Oke, sekian aja dari saya. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian materi atau dalam menjawab pertanyaan ada bahasa-bahasa atau nada yang kurang mengenakan. Ya, saya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Record akan saya kirim nanti ya.